Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi kalau saya mendengar informasi yang sampai oleh Ustaz Hasan, ini ibu-ibu termasuk yang keren gitu. Karena ternyata pelatihannya lebih banyak dibandingkan orang-orang yang di bawah seumurannya. Luar biasa kali tadi. Tuh, ada macam-macam sekali. Baik, seperti yang minggu kemarin saya sampaikan, insyaallah hari ini kita akan mengetahui beberapa keajaiban dalam surah Al-Fatihah itu ya. Surah Al-Fatihah itu jumlahnya berapa, Bu? Yang benar. 7 ayat. 7 apa 5? 7. Baik. Surah Al-Fatihah itu dinamakan juga dengan surat apa? Sab'ul Masani atau lain sebagainya. Dalam hadis itu disebutkan qasamtus sholata baini wa baina abdi. Aku membagikan sholat itu menjadi 2 hal. Yang pertama adalah aku memberikannya untuk zatku, untuk diriku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua untuk hambaku. Nah itu. Nah, maka surah Al-Fatihah ini menggambarkan tentang segala sesuatu yang terkait dengan sholat. Gitu. Baik. Kalau tadi surat Al-Fatihah itu jumlahnya 7 ayat, maka kira-kira berapa gerakan yang kita lakukan dalam sholat? Ada yang tahu nggak? Berapa jumlah gerakan yang kita lakukan dalam sholat? Apa aja, Bu? Bangun dari ruku, sujud, duduk. Nah itu. Jadi jumlah gerakan sholat itu sesuai dengan jumlah ayat yang ada dalam surat Al-Fatihah. Yang pertama diri, lalu ruku, lalu bangun dari ruku, lalu sujud, bangun dari sujud, lalu sujud lagi, lalu yang terakhir duduk. Gitu. Berdiri itu kan pengulangan ya, tapi intinya itu 7. Gitu. Dan itu sesuai dengan jumlah ayat yang ada dalam surat Al-Fatihah. Dan itu juga yang kita lakukan ketika kita sholat. Itu jumlahnya 7. Jadi nanti ada bukan ketidaksengajaan, justru ini menggambarkan bahwasannya Al-Quran itu memang bukan buatan Nabi Muhammad SAW, karena bisa menyesuaikan itu. Itu oleh Nabi Muhammad setelah Isra di Mi'raj itu apa? Salat. Nah itu. Oke. Ya. Selanjutnya, posisi mana yang ketika sholat itu menggambarkan titik rendah manusia? Sujud. Berapa anggota tubuh yang digunakan untuk bersujud? Coba kita hitung bareng-bareng. Apa aja yang digunakan untuk sujud? Jari 1, 2 tangan, 2 lutut, 2
kaki. Berapa jumlahnya? Apa? 7. 2 tangan. Ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu. Gimana? Hidung ya boleh dikena, boleh enggak, tapi yang paling utama itu adalah jidatnya. Kalau laki-laki kopiahnya itu, pecinya itu jangan sampai menutupi jidatnya. Yang perempuan juga mukenahnya itu jangan sampai menutupi jidatnya. Dan itu sesuai dengan surat yang kita baca dalam sholat, surat Al-Fatihah. Ya. Jadi posisi sujud itu menggambarkan 7 gerakan, 7 anggota tubuh yang kita gunakan dalam sholat, dalam sujud itu. Nah, selanjutnya apa? Coba yang terakhir. Nah, aktivitas sholat itu menggambarkan diri manusia. Manusia itu terdiri dari berapa unsur? Manusia terdiri dari 2 unsur. Ada jasmani, ada rohani. Jasmani itu mana? Ini nih. Kalau tubuh kita ada, tapi ruh kita nggak ada, disebut manusia nggak? Hah? Disebut apa itu? Mayat, jenazah dan sebagainya. Ya itu. Nah, tapi kalau ruhnya ada, tapi jasadnya nggak ada, disebut apa? Ruhnya ada tapi jasad yang nggak ada disebut mayit. Oh, mayit. Apa disebut apa, Bu? Ruhnya ada tapi nggak ada tubuhnya, apa disebut kira-kira? Hantu. Disebut sebagai apa? Ya, kalau makhluk Allah yang lain bisa dia malaikat, bisa dia setan. Dia kan tidak berbentuk jasmani seperti kita, tetapi Allah berikan kemampuan untuk menyerupai manusia. Itu. Tapi hakikatnya dia bukan berbentuk jasmani seperti kita. Itu karena malaikat diciptakan dari cahaya nur. Itu. Ada dia, ya, sumber kehidupannya ada. Itu kalau kita sumber kehidupan adalah ruh itu. Nah, begitu juga dengan sholat kita. Kita ke sholat, kalau nggak baca Al-Fatihah, pertama sah nggak sholat kita? Itu. Artinya aktivitas sholat kita itu sama seperti tidak ada ruhnya. Itu. Kita mau sholat berkali-kali, kalau nggak baca Al-Fatihah ya tidak sah. Gitu. Nah, kalau kita sholat, ya, lalu kita baca Al-Fatihah, ya, itu sudah ada jasadnya dan rohnya. Itu. Hanya saja nanti perlu yang namanya tambahan lagi, yaitu pemahaman tentang surat Al-Fatihah itu. Artinya kalau misalnya Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj itu, beliau kan dengan semua badannya dan sebagainya. Secara teoritis manusia itu akan hancur badannya. Tuh, karena semakin kita ke atas itu semakin tidak kuat tubuh ini untuk menahan yang namanya tekanan itu. Mau ke atas ataupun mau ke bawah itu sama. Tubuh kita ini belum mampu. Tetapi Nabi Muhammad SAW itu mampu. Nah, oleh-olehnya apa? Sholat. Nah, kita itu kalau ingin naik levelnya, maka bukan hanya sholat juga, bukan hanya sekedar baca Al-Fatihah juga, tetapi bagaimana jiwa kita, raga kita itu bisa langsung connect, langsung naik dan terkoneksi dengan
Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu gambaran tubuh kita dalam sholat tuh seperti itu. Artinya kalau sholat tidak membaca surah Al-Fatihah, itu tidak ada sholat di sana. Begitu juga kalau kita hidup tidak ada ruhnya, tidak ada kehidupan kita. Nah, itu. Ini. Nah, yang terakhir, ya, saya hanya akan menginformasikan, menceritakan sedikit saja. Karena setelah ini kan ibu-ibu mau ada tes katanya ya. Ya, katanya itu. Nanti akan saya taruh di depan nomor HP saya. Kalau yang kurang paham bisa langsung WA ke saya. Saat ini apa maksudnya gitu? Atau jawabannya sekalian juga apa-apa gitu. Yang terakhir itu, ada 3 penyakit yang ada di dalam diri manusia. Yang pertama, ya biasa kita kenal dengan syahwat. Nah, itu. Ya. Lalu ada nanti yang disebut dengan hawa. Hawa kita sering kenal dengan hawa nafsu. Nah, itu. Lalu nanti ada terakhir disebut dengan ghadab, marah. Nah, ini 3 penyakit yang sering nanti yang sering ada di dalam jiwa kita. Ada syahwat, ada hawa nafsu, ada al-ghadab, kemarahan, marah. Ghadab, marah gitu. Nah, syahwat, lalu hawa nafsu, lalu ghadab, ini dia akan melahirkan 2 hal. Itu. Dari dari syahwat itu ya, keinginan itu biasanya dia melahirkan yang disebut dengan al-hirsu dan al-bukhlu. Hirs itu adalah memegang erat-erat, al-bukhlu itu pelit. Itu. Jadi kalau kita itu masih suka susah untuk melepaskan sesuatu, itu biasa disebut dengan al-hirsu. Hirs gitu. Nah, kalau al-bukhlu, pelit, itu berarti sama saja kita tidak mau mengeluarkan sesuatu. Nah, ini biasanya sumbernya mana? Syahwat. Nah, itu. Ya. Jadi syahwat itu melahirkan 2 hal. Yang pertama al-hirsu, yang kedua al-bukhlu, pelit. Nah, itu. Lalu ada selanjutnya yang disebut dengan al-ghadab. Nah, marah. Nah, marah ini juga nanti akan melahirkan 2 hal keburukan. Yang pertama yaitu al-ajab, al-ujub atau ajab. Apa ujub itu? Apa ujub? Nah, kok ujub ria? Beda ibu, ujub ria sombong beda. Itu terminologi yang beda semua. Antara satu dengan itu beda. Ujub. Bukan. Apa ujub? Ujub apa? Ujub itu merasa besar, berasa hebat, menonjolkan diri. Nah, itu ujub itu. Nah, itu. Ya, merasa lebih dari orang lain itu ujub. Nah. Lalu satu lagi itu yang disebut dengan al-kibru. Kibru itu apa? Sombong. Nah, kalau sombong itu apa? Kalau tadi merasa besar, kok sombong, ria? Terminologi, ada banyak terminologi. Ada ria, ada sombong, ada ujub, lalu ada sum'ah. Itu semuanya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Gitu. Sombong itu adalah merasa paling benar dan menolak kebenaran. Itu sombong. Gitu. Jadi kalau ada orang menolak kebenaran, sejatinya dia adalah orang yang sombong. Itu. Dan ketika ada orang merasa dia paling benar sendiri, secara tidak langsung dia sedang melakukan yang disebut dengan namanya kesombongan. Nah, timbulnya dari mana nih sombong nih dan ujub itu? Dari al-ghadab, dari ada rasa marah itu. Makanya kita dilarang marah tuh. Nasihatnya Nabi Muhammad kepada orang datang, Rasulullah, beri saya nasihat. Nasihatnya satu, la taghdab. Gitu. Jangan marah kamu.
Itu. Kenapa? Karena ketika kondisi marah biasanya apa? Timbul rasa kita paling besar. Lalu kita seringkali dalam marah itu kita menolak kebenaran. Seringkali dalam marah itu kita merasa paling benar. Nah itu. Itu. Ya. Nah yang terakhir itu disebut dengan hawa. Hawa nafsu. Ya, hawa itu dorongan. Ya. Nafsu itu jiwa. Ya. Ya. Nah, dari dua ini, dari hawa ini nanti lahir dua keburukan. Yang pertama al-kufru, yang kedua al-bid'atu. Kufur itu apa? Kufur itu apa? Kafir. Kafir menolak. Apa kafir itu? Tertutup. Gitu. Jadi yang kedua, yang terakhir itu ada yang disebut dengan al-hawa, maka lahir pertama adalah al-kufru. Ya, kufur itu tadi menolak, tertutup, tidak mengakui. Itu kufur itu. Satu lagi disebut dengan al-bid'ah. Bid'ah itu dia mengada-ngada. Contoh yang paling mudah adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani terkait ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menginformasikan bahwasanya dia adalah Al-Ahad As-Somad. Dia tunggal dan dia tempat kembalinya semua permasalahan manusia. Tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani? Dia membuat sesuatu terkait keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia buat apa? Bahwasanya Tuhan itu satu tapi dia terbagi menjadi tiga. Itu gimana caranya? Satu tapi terbagi menjadi tiga. Itu. Maka dalam surah Al-Maidah itu Allah sampaikan laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Itu sudah di statement tuh. Enggak benar kalau Allah itu adalah satu di antara tiga, itu enggak benar. Ini bid'ah atau yang mengada-ngada terkait akidah. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Itu. Sumbernya apa? Sumbernya adalah hawa nafsu. Itu. Maka kalau ada orang yang sering mengada-ngada, ada orang yang sering menghalalkan segala cara, ada orang yang ingin melakukan semuanya sesuai dengan persepsi dia, sesuai dengan keinginan dia, sumbernya satu. Apa? Hawa nafsu. Maka dari hawa nafsu itu dia akan menolak untuk mengakui yang namanya kebenaran, dia akan menolak untuk mengakui yang namanya aturan, dia akan membuat sesuatu yang sudah ada, membuat sesuatu yang baru, yang itu menutupi sesuatu yang sebelumnya. Itu sumbernya satu, hawa nafsu. Itu. Ya. Ya. Nah, dari 6 ini ada 6. Yang pertama syahwat, lahir 2. Yang pertama al-hirsu dan al-bukhlu. Yang kedua ada sebut namanya ghadab, lahir al-ujub dan al-kibr. Yang terakhir ada namanya al-hawa, lahir dari situ namanya al-kufru dan al-bid'ah. Nah, ini kan jumlahnya 6. Nanti dari 6 ini maka muncul satu perangai yang sangat buruk. Ya. Muncul satu perangai yang sangat buruk. Ya, dia disebut dengan al-hasadu. Hasad. Nah. Jadi 6 tambah 1 berapa? 7. 7 keburukan itu, ya, itu sumber penyakit manusia. Maka bagaimana cara melawannya? Cara melawannya dengan sesuatu yang berjumlah 7. Apa? Surat Al-Fatihah. Oke. Maka kalau kita lihat surah Al-Fatihah itu 7 ayat menggambarkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala nanti di akhir surat Allah menginformasikan kepada kita sumber keburukan yang 7 itu tadi. Yang pertama ada di dalam surat Al-Masad atau Al-Falaq. Itu. Ujungnya surat Al-Falaq itu apa?
min syarri hasidin. Itu. Jadi sumber keburukan itu yang pertama yang paling menjadi dominan itu adalah hasad itu. Nah, maka kita dipinta untuk berlindung dari hal yang demikian. Nah, nanti sumber hasad itu ada di surat selanjutnya, surat An-Nas. Apa yang dalam surat An-Nas itu? Itu yang disebut dengan al-wiswas itu. Yang disebut dengan al-wiswas, itu hembusan, tiupan, gangguan yang diungkapkan oleh setan dan lain sebagainya. Nah itu ya. Jadi kalau dilihat antara awal dengan akhir itu ada hubungannya. Ini menggambarkan apa? Menggambarkan tentang keserasian di dalam Al-Quran. Ketika Al-Quran menggambarkan bahwasannya obat untuk penyakit hati itu adalah surat yang paling depan itu tuh, yang 7 ayat itu tuh. Nah, itu. Maka kita ingin mengetahui sumber penyakitnya, lihat di surat yang paling terakhir itu, surat Al-Falaq dan An-Nas. Itu. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasannya Al-Quran itu bukan sesuatu yang terjadi secara ketidaksengajaan. Gitu. Bagaimana Al-Quran menginformasikan kepada kita yang 7 ayat itu, lalu diinformasikan lagi setelahnya itu sumber keburukan itu hanya diringkas dalam 2 ayat, hasad dan wiswas itu. Begitu juga Al-Quran itu diringkas semuanya dengan 7 ayat dalam surat Al-Fatihah. Maka kalau kita melihat semua Al-Quran dari Al-Baqarah sampai surat Al-Ikhlas, sumbernya hanya 2. Apa yang menyebabkan saudara Yusuf itu melakukan penganiayaan terhadap Nabi Yusuf? Hasad. Itu dengki. Itu. Nah. Maka ketika orang itu hasad, dia akan tertutup, dia akan mengada-ngada, dia akan merasa paling benar, dia akan merasa paling hebat. Itu. Dia merasa paling berhak, akhirnya dia memegang erat-erat itu. Yang orang lain tidak boleh, hanya saya aja. Itu awal mula dari hasad. Dan itu yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Apa yang terjadi oleh ayah kita Nabi Adam alaihissalam ketika dihadapkan dengan setan itu? Apa yang dilakukan oleh setan? Ya, membisikkan, memasukkan bisikan-bisikan. Gak mempan dari Nabi Adam, maka lewat Hawa. Hawa juga gak mempan, maka buat yang lainnya. Sehingga Nabi Adam akhirnya tertipu daya melalui bisikan-bisikan setan. Nah, jadi kalau kita lihat surat yang dalam Al-Quran itu yang jumlahnya berapa? 114 surat. Berarti 100 dikurang 2 berarti 112 surat itu ternyata ternyata menggambarkan, bisa digambarkan dengan 2 surat, Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Dan semua surat yang ada dalam Al-Quran itu digambarkan dengan 7 ayat. Sumber keburukan itu hanya ada di dalam 2 surat. Sumber utama yang saya sebutkan, sumber utama keburukan ada di dalam 2 surat. Maka sumber utama kebaikan dan obat dari itu ada di depannya. Itu. Kalau kita kebalik, Bu. Kita kebalik. Kalau kita sakit dulu baru dikasih obat. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala kasih dulu obatnya baru dikasih tahu penyakitnya. Maka ditaruh tuh di depan Al-Fatihah. An-Nas, Al-Falaq taruh paling belakang supaya kita tahu obatnya.
Jadi kalau kita merasa paling benar, itu kita ingat tuh Bismillahirrahmanirrahim. Maka ayat selanjutnya Alhamdulillah. Dia yang pantas untuk dipuji. Kita ini bukan apa-apa. Itu. Jadi kita dikasih dulu penawarnya. Itu. Dan kita diinformasikan penyakit-penyakit di akhir. Nah ini menggambarkan bahwasanya Al-Fatihah itu sesuatu yang mempunyai keistimewaan, keajaiban dan sebagainya. Ya, karena dia bukan hanya sebagai surat yang dibaca ketika seorang butuh membacanya itu dikabulkan, tetapi dia menggambarkan semua apa yang ada di dalam Al-Quran. Itu. Makanya ada salah satu ulama Indonesia itu semua orang menerimanya semua orang itu, dan kawan pelawan sangat menghormatinya. Itu namanya, saya yakin Ibu, namanya Buya Hamka. Ketika ada orang yang mau belajar Islam sama dia bilang, Buya, saya mau belajar Islam. Oke, kamu belajar Islam. Iya. Baik, kamu setiap pagi datang ke rumah saya, kita akan belajar surat Al-Fatihah. Itu yang beliau sampaikan. Enggak kemana-mana. Beliau hanya pertama kali, saya akan ajarkan kamu pertama kali adalah surat Al-Fatihah. Kenapa yang diajarkan surat Al-Fatihah? Karena semua Al-Quran itu adalah rangkuman dari surat Al-Fatihah. Di Al-Quran menceritakan tentang keesaan, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di Al-Fatihah sudah disebutkan. Gitu. Di Al-Quran ada cerita orang-orang terdahulu, di Al-Fatihah sudah disebutkan. Di Al-Quran ada bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Al-Fatihah sudah disebutkan. Di Al-Quran menceritakan bagaimana akhlak atau adab orang-orang terdahulu, di Al-Fatihah juga sudah disebutkan. Maka itu yang pertama kali diajarkan oleh beliau. Gitu. Kalau kami belajar Islam, maka datang setiap pagi kita belajar surah Al-Fatihah sama-sama. Itu. Nah, surah Al-Fatihah itulah nanti yang konon katanya membuat orang itu yakin terhadap Islam itu benar-benar agama yang sempurna. Dia belum masuk Islam, dia baru dia sudah mu'alaf, baru mu'alaf dia bilang, saya mau belajar Islam. Itu. Maka yang diajar pertama kali adalah surat Al-Fatihah. Maka yang sering diajarkan kepada kita dulu itu pertama kali apa? Surat Al-Fatihah. Ujian apa, Bu? Surat Al-Fatihah. Anak-anak itu kalau coba baca surat Al-Fatihah bisa enggak? Gitu. Bisa, berarti sudah dianggap lulus dan sebagainya. Gitu. Nah, dan memang hanya saja seringnya kita membaca, tapi jarang kita untuk mengkaji, memahami dan lain sebagainya. Itu. Nah, ini sedikit tentang keajaiban di dalam surah Al-Fatihah. Maka setelah itu boleh next ya? Ini ya tadi ya, Bu. Semua yang disebutkan di atas itu bersumber dari al-wiswas syaitan. Nah ini. Jadi penyakit manusia itu ada syahwat, ada ghadab, ada hal hawa, lalu nanti di situ lahir disebut namanya hasad. Nah, dari hasad itulah sumbernya dari wiswas syaitan. Nah itu. Nah, dari dua hal ini. Nah, baik, kita masih ada waktu sampai kurang lebih jam 11:30 atau sampai jam 11. Nanti setelahnya boleh setelahnya. Nah, ini dia pertanyaannya. Ini Ibu jawab semampunya saja. Pertanyaannya sangat mudah sekali. Jumlahnya 7 ya. Jumlahnya 7, pas tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas jumlahnya 7 sesuai dengan jumlah surat Al-Fatihah gitu. Ya. Dijawab sesuai dengan kemampuan saja. Ini bukan apa-apa gitu. Itu ya. Ya. Maka silahkan dikerjakan semampunya dan diselesaikan. Itu. Saya bacakan yang pertama. Ini soalnya sangat mudah sekali, Bu. Pertama, siapa Tuhan yang layak untuk disembah? Bisa kan?
Nah itu gampang kan? Nah itu mudah, maka saya hanya kasih pertanyaan yang mudah-mudah. Nah itu. Lalu kenapa hanya dia yang layak untuk disembah? Nah, itu ada gampang sekali jawabannya. Itu. Yang kedua, kenapa sifat Ar-Rahman yang pertama kali diperkenalkan kepada manusia? Supaya manusia nah itu, nah, jangan biar itu ibu saya nanti biarkan ibu yang tulis itu ya. Selanjutnya, kenapa sebutkan kenapa Allah zat satu-satunya yang layak untuk dipuji? Nah, ini saya kasih gambaran ibu. Yang nomor 1 itu Bismillahirrahmanirrahim. Yang nomor 2 itu biar ibu-ibu nanti bisa memetakannya. Yang nomor 2 itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat yang ketiga Ar-Rahmanir-Rahim itu sudah termasuk yang di nomor 2 itu. Nah, lalu apa makna kata dari Rob? Nah, itu ya. Apa maksud dari ibadah dan isti'anah? Itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu kenapa kita diminta untuk memohon petunjuk ke jalan yang lurus? Ihdinas siratal mustaqim. Nah, yang terakhir, bagaimana cara agar selamat dunia dan akhirat? Itu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jawabannya apa? Jawabannya Ustadz, ayat pertama, jawaban nomor pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Jawaban 2 adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu. Ya. Baik, silakan ibu-ibu, bapak-bapak, ini bukan dikerjakan, dijawab pertanyaannya. Nanti kalau sudah selesai kita coba diskusi sedikit tentang pertanyaan-pertanyaan ini. Baik. Di kertas, gimana? Di kertas ibu, di kertas ibu, di buku tulis masing-masing saja. Di buku tulis masing-masing. Baik. Kalau supaya menjaga ketertiban dan keheningan dalam ujian, maka silakan ibu tulis nomor HP saya. Kalau yang kurang paham bisa WA saya 0822 14 266 897. Saya ulangi sekali lagi 0822 14 266 897. Sudah? Saya angkat 7 Mas. Itu ya. Ada angka 7-nya tuh. Surat Al-Fatihah. Berarti ini bukan suatu kebetulan. Baik. Silakan Ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung bisa di WA. Ada panggilan. Ya, ini dilarang kerjasama Bu ya. Nah, kan kunci jawabannya udah dikasih tahu di materinya. Nah, tinggal lihat materinya. Kalau yang belum punya materi bisa di-download dari grup. Kalau yang belum masuk grupnya bisa di-share dari teman-temannya gitu. Baru ikut tanya yang sebelahnya tuh. Baik, Ibu-ibu, kita cukupi dulu. Bapak juga. Jam 11.15. Kita ada waktu 15 menit, Bu. Kita coba diskusi saja.
Yang di belakang Bapak, gimana Pak? Dari 7 pertanyaan ini kira-kira Bapak dulu nih. Karena ibu-ibu lebih mayoritas, Bapak hari ini minoritas. Gimana Pak? Dari 7 pertanyaan kira-kira yang mana yang paling greget? Ah itu paling greget. Silakan Pak. Jadi kalau menurut saya jawaban pertanyaan 1 sampai 3 itu yang membingungkan. Apa yang membingungkan Pak? Karena kelihatannya jawabannya ini semuanya Apa? Coba hampir samanya di mana? Coba. ya, bahwa kita memang hanya Allah yang bisa memberikan semua kebutuhan kita, segala apa yang Dia kuasai. Maka hanya kepada Dia kita memohon perlindungan atau memuji Dia yang karena Dia telah memberikan apa yang kita butuhkan. Juga karena kasih sayangnya lah Dia namanya karena kasih sayang Allah lah kita diberi apa yang sebagai manusia yang memang membutuhkan pertolongan Dia. Oke. Jadi mungkin sekitar situ aja sih jawaban saya antara nomor 1 sampai nomor 3. Yang posisi bingungnya berarti di mana Pak kira? Ya bingungnya kayaknya jawabannya sama semua gitu. Oke, kayaknya berarti 1 sampai 3 itu semuanya sama jawabannya. Oke, baik. Bapak yang lain? Bahwa Tuhan itu hanya Allah sesuai yang di dalam surat Al-Ikhlas yang 1 kul huwallahu ahad Allah itu hanya yang layak disembah hanya Allah. Kalau kemana Ar-Rahim sesuai dengan Al-Fatihah bahwa Allah menciptakan makhluknya semuanya karena Ar-Rahman Ar-Rahim. Oke, baik. Silakan Pak. Nggak apa-apa, ini nggak ada salah benar Pak. Tenang saja. Dan tidak ada yang tinggal kelas nanti. Kan sekarang udah nggak ada tinggal kelas Pak, semuanya naik gitu. Ya itu jadi kurikulum sekarang itu semuanya pokoknya naik gitu. Ayo Pak, gimana Pak? Silakan Pak. Semua pertanyaan ini ya coba kalau intinya kita beragama ya semuanya dijalankan. Semua pertanyaan itu yang harus kita jalankan. Iya, apa namanya, cara menjalankan itu kan yang perlu diperjelas bagaimana dan sebagainya. Ya, itu Pak. Atau itu kesimpulan Bapak itu? Seperti itu. Oke, baik, nggak apa. Baik, terima kasih Pak. Ibu-ibu silakan, siapa yang mau dari 7 pertanyaan ini? Kira-kira kalau yang mau angkat tangan ya Bu. Kalau yang mau angkat tangan, biar kita pilih salah satu saja nggak apa-apa. Salah satu nggak apa. Mau yang mana dulu silakan. Siapa dulu ini? Ibu-ibu mana? Nomor 1. Allah yang mengasih karimah penyayang. Kenapa hanya Dia yang layak untuk disembah? Karena Allah yang memiliki alam semesta yang menciptakan alam semesta termasuk makhluknya. Oke. Kemudian nomor 2, kenapa sifat Ar-Rahman yang pertama kali diberikan kepada Allah? Karena di sini sifat Ar-Rahman itu diperuntukkan oleh Allah untuk semua makhluknya. Makhluk tidak beriman. Kemudian ada manusia memiliki rasa kasih sayang terhadap sesamanya. Yang ketiga. Sudah Bu. Jangan semuanya. Ntar yang lain nggak dapet. Udah dulu. Nggak apa. 2 saja. Yang lain silakan Ibu.
Yang sebelah kiri, silakan. Gak apa, tenang saja. Yang mau mencoba silahkan, ini nggak ada masalah. Misalkan Bu, nggak salah, nggak apa-apa, nggak di penjara Bu. Sebutkan kenapa Allah dia satu-satunya yang layak untuk dipuji. Nomor 1 berarti. Tiga. Oke, kenapa Allah yang layak untuk dipuji? Karena dia pemilik hari pembalasan. Bisa. Oh, kenapa Allah yang hanya satu? Karena dia sang penguasa hari pembalasan. Enggak tahu, saya juga nggak tahu benar apa enggaknya Bu. Nah. Saya berarti karena dia yang memiliki. Iya, karena dia memiliki hari, karena dia sang penguasa. Baik, yang lain silakan Ibu. Ya, silakan Ibu. Nomor 1. Iya. Oke, baik. Oke. Cukup Ibu. Baik. Yang lain? Yang mau satu aja kan? Gimana Ibu? Siapa Tuhan yang layak disembah? Ayo, udah jelas. Dengan adanya kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Iya. Buat pencipta segala-galanya. Kita yakin Allah mau mengasihi, akan menciptakan dan menjadikan manusia. Oke. Mungkin tambahan nomor. Baik. Terima kasih. Yang lain silakan Ibu Bu. Silakan. Nomor 1. Kok nomor 1 semua, nggak ada yang 5 tuh? Kayak susah nomor 5. Baik, nanti Bu. Silakan Ibu. Oke. Oke, ini Bu ya. Ini yang jawabannya berbeda dengan yang lain. Pertama, kenapa Allah hanya satu-satunya zat yang layak untuk disembah? Karena di dalam zatnya itu hanya Dia yang mempunyai sifat-sifat ketuhanan. Gitu. Nah, sifat-sifat ketuhanan itu yang membedakan Dia dengan Tuhan-Tuhan yang lainnya. Itu. Apa sifat-sifat ketuhanan itu? Dia ada Rabbul Alamin. Yang lainnya Tuhan, tapi punya sifat ketuhanan tidak? Punya tidak? Sifat Allah ada. Ibu, yang lainnya selain Allah. Selain Allah. Selain Allah. Iya, selain Allah. Selain Allah ada Tuhan, ada yang dijadikan Tuhan, tetapi dia tidak mempunyai sifat ketuhanan. Allah itu kita jadikan Tuhan karena Dia mempunyai sifat ketuhanan. Dia yuhyi yumit, Dia bisa menghidupkan, Dia bisa mematikan. Apakah Tuhan-Tuhan yang bisa mematikan dan menghidupkan? Itu. Dia punya sifat ketuhanan. Itu. Jadi kenapa Dia hanya layak yang patut disembah? Karena Dia mempunyai sifat ketuhanan. Yang lain tidak mempunyai sifat Tuhanan. Itu. Dia tidak ada zat yang bisa yudabbirul amr, mengurusi semua permasalahan ini.
Maka Tuhan-Tuhan itu hanya diklaim. Ya, dia hanya diklaim oleh manusia. Tapi kalau Allah mengklaim dirinya sendiri, itu. Pernah kita dengar Tuhan itu mengklaim dirinya sendiri? Pernah nggak? Enggak pernah. Hanya Allah yang mengklaim dirinya. Itu. Hanya Allah. Innani, itu anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Itu hanya Allah saja, Bu. Tapi kalau Tuhan-Tuhan yang lain itu nggak pernah mengklaim dirinya. Siapa yang mengklaim dia Tuhan? Manusia. Manusia mengklaim dia Tuhan dan sebagainya. Tapi nggak pernah Tuhan tersebut mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Kenapa? Karena tidak mempunyai sifat-sifat ketuhanan. Nah itu. Karena dia tidak punya sifat-sifat ketuhanan. Nah ini berarti itu yang perlu kita pahami. Jadi dari ini kita bisa belajar bahwasannya bagaimana bergantung. Itu kepada siapa kita bergantung? Maka kita bergantung kepada siapa? Kepada sosok yang mempunyai sifat-sifat ketuhanan. Gitu. Dia yang bisa mengurus semua permasalahan, dia yang memberikan kemudahan dan sebagainya. Itu tempat kita bergantung. Itu. Ya. Baik. Silakan yang lain, ibu-ibu. Yang sebelah kiri ada. Ibu, silakan. 4 maksud ibadah dan apa makna dari kata Rabb? Secara harfiah artinya yaitu yang menciptakan, yang memiliki dan yang mengatur. Bisa saja. Oke, menciptakan, memiliki, Mengatur. dan mengatur. Oke. Ada yang lain? Ada yang menambahkan apa arti dari kata Rabb itu? Silakan Ibu. Berarti pemelihara dan bunyi ayat Rabbul Alamin, pemelihara alam semesta. Oke. Kemudian yang kedua berbunyi tarbiyah pendidikan. Adalah ajabani Rabbi wa ahsan ta'dib. Allah telah mendidikku, maka baiklah pendidikannya. Baik. Rabb itu apa? Tuhan, dia zat yang mendidik kita. Kita itu dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa terasa. Gitu. Bagaimana cara Allah mendidik hamba-hambanya? Allah mendidik hambanya itu diantaranya adalah dengan memberikan yang namanya sering kita sebut dengan namanya ujian. Itulah bentuk didikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Jadi dengan ujian itu kita jadi kuat, kita jadi tahu kemana kita kembali, kita jadi paham siapa lawan, siapa kawan dan sebagainya. Itulah makna dari kata Rabb. Dia sang pendidik. Maka karena Allah adalah sang pendidik utama, maka ada sang pendidik yang kedua yang diturunkan ke muka bumi ini. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka beliau sampaikan, aku adalah sang pendidik manusia. Itu beliau sampaikan. Itu. Ya. Karena dia adalah tangan kanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka peran Nabi Muhammad SAW itulah mendidik umatnya. Itu. Maka karena dia adalah sang pendidik, itu. Maka jauh dari Nabi Muhammad SAW itu perkataan-perkataan yang itu menyudutkan umatnya, menyusahkan umatnya dan sebagainya. Itu nggak pernah. Tapi yang keluar dari mulut beliau, dari perangai beliau, dari tingkah laku beliau apa? Sesuatu itu yang menggambarkan tentang bagaimana agama ini sangat mudah untuk dijalankan. Itu. Karena beliau apa? Sang pendidik. Itu. Bukan sang penegak hukum. Kalau sang penegak hukum, maka kamu melakukan ini dapat ganjaran ini, enggak. Tapi beliau mendidik, gitu. Bagaimana cara mendidik hati ini, jiwa ini, ya, taat, itu tanpa kita sadari, dan
tanpa kita ada namanya paksaan dan lain sebagainya. Itu disebut namanya pendidikan. Gitu. Makanya Rabbun, Allah itu ada Rabbul, dia yang memelihara alam semesta, dia yang mendidik alam semesta ini. Oleh karenanya kita bisa belajar dari semua yang ada di alam semesta ini, dari hal yang paling terkecil, dari binatang pun kita bisa belajar. Karena Allah menaruh di sana sebuah pendidikan untuk kita. Kalau kita melihat semut dan koloni-koloninya, bagaimana kita lihat? Nggak pernah semut kalau ketemu itu nggak nyapa. Gitu. Meskipun dia nggak kenal, dia pasti akan nyapa tuh. Nah, kita manusia yang lebih hebat dari semut kalau ketemu gimana? Apalagi kalau musuhan, udah harus nyari jalan lain ini. Itu Allah mendidik kita dengan sedemikian rupa. Dan begitu juga dengan semut juga, di tengah malam itu Allah tetap memberikan petunjuk kepadanya untuk supaya dia tidak terpeleset dan sebagainya. Bagaimana itu terjadi dengan semut, dan itu tidak mungkin tidak terjadi dengan kita sebagai manusia. Itulah kata Rob itu. Itu ya. Maka dia disebut dengan Rabbun Alamin. Oke, yang terakhir atau yang ada lagi yang ingin mencoba? Silakan. Ibadah. Gimana ibadah, Ibu? Maksud ibadah dan istighfar. Ibadah segala perbuatan yang dilaksanakan dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Allah. Oke. Kalau istighfar, kita berdoa, ya, mengharap pertolongan atau bantuan untuk mendapatkan untuk dapat menyelesaikan satu masalah. Dapat diselesaikan. Oke. Yang tidak sanggup diselesaikan. Minta bantuan, minta perlindungan, keselamatan. Oke, baik. Ada yang menambahkan apa itu ibadah dan isti'anah? Silakan, Ibu. Ibadah itu ya. Gimana, Pak? Gimana? Penghambaan. Baik, ibadah itu adalah kita sering melakukan segala perintahnya dan sering meninggalkan segala larangannya, tapi tidak mencerminkan kita sebagai hamba. Itu. Maka yang perlu kita pahami adalah bagaimana cerminan kita sebagai hamba. Itu. Apa cerminan seorang hamba itu? Cerminan seorang hamba, karena dia adalah seorang hamba, budak. Itu. Kita ini kan secara tidak langsung budak ya. Hamba itu kan bukan sesuatu yang berkuasa. Artinya dia hanya diberi kekuasaan. Penguasanya siapa? Ada tuannya. Maka kalau kita itu adalah seorang hamba dan bentuk kita adalah penghambaan kepada Tuhan, maka kira-kira layak tidak kita untuk bersombong? Kalau kita masih sombong, berarti kita belum ibadah namanya itu. Kita hanya melakukan aktivitas ibadah. Itu. Maka ada yang namanya aktivitas ibadah fisik, ada yang namanya aktivitas ibadah hati. Maka ini perlu disinkronkan, perlu dihubungkan antara ibadah fisik kita dan ibadah hati kita. Itu. Maka kita perlu yang namanya penghambaan. Nah, penghambaan itu adalah totalitas, menghubungkan antara fisik kita dengan hati kita. Kalau kita sudah sering sujud, tapi kita masih merasa ini yang sebelah sering kanan saya kayaknya sholatnya nggak bener nih, udah tuh wassalam tuh, kita belum ada penghambaan. Tapi kalau kita totalitas dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelah kanan kiri kita itu dia masih belum sempurna, itu kita tidak akan komen. Karena kita paham mungkin dia baru belajar dan sebagainya. Gitu. Nah, itu yang disebut dengan ibadah kita itu. Jadi sejauh mana penghambaan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itulah totalitas yang disebut dengan namanya kita sebagai hamba. Itu. Ya. Karena ibadah itu adalah akar kata dari abadah. Abadah itu artinya ada menghambakan diri. Kalau kita menghambakan diri, maka kita nggak punya sesuatu yang patut untuk dibanggakan. Ya. Karena semuanya apa? Adalah fasilitas dari yang Maha Kuasa. Itu. Maka
Kalau ini yang kita pahami, ini yang kita bawa dalam kehidupan kita, itu kita akan sangat jauh dari penyakit hati itu tuh, yang tadi itu. Itulah kenapa disebutkan di awal 7 surat 7 ayat ini. Itu. Supaya kita tidak terkena dari penyakit hati yang itu tuh, yang 7 itu tuh. Itu. Dan rahasia Al-Fatihah itu ada dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita udah tahu Allah itu siapa, maka perlu pembuktiannya. Itulah ibadah kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi mudah-mudahan ini Al-Fatihah ini yang kita pelajari selama kurang lebih 3 bulan bisa menjadi wasilah untuk kita, bagi kita menjadi lebih lebih mawas diri gitu, terhadap diri kita masing-masing. Itu ya. Yang terakhir sebelum saya tutup, kenapa Ar-Rahman? Tidak yang lainnya. Allah sebutkan bukan Ar-Rahim. Tapi kenapa Ar-Rahman? Gitu. Jawabannya satu. Lihat surat Ar-Rahman itu. Jawaban itu. Ketika Allah sampaikan Ar-Rahman Allamal Quran. Itu. Allah lah yang akan mengajarkan Al-Quran. Al-Quran itu ketika Allah sampaikan Ar-Rahman, maka rasa kasih sayangnya itu untuk siapa? Untuk semua makhluknya. Dan ketika Allah sampaikan Allamal Quran, Quran itu bukan hanya untuk umat Islam saja, tapi untuk semua manusia. Itu. Makanya orang-orang yang dia membaca Al-Quran, dia yang mengkaji Al-Quran, tidak sedikit mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Itu. Karena dia Maha Rahman. Itu. Maka selanjutnya disebut Allamahul Bayan, baru terakhir disebut selanjutnya disebut Khalaqal Insan. Itu. Jadi Allah berikan petunjuk dulu untuk manusia tuh. Kalau manusia ingin menjadi manusia yang paripurna, maka dia harus tahu dulu yang disebut dengan namanya Ar-Rahman. Maka untuk mengetahui Ar-Rahman itu hanya satu caranya. Allamal Quran. Maka kaji Al-Quran itu. Baru Khalaqal Insan. Baru dialah yang menciptakan manusia. Baru selanjutnya disebutkan kekuasaan Asy-Syamsu wal Qamaru dan lain-lain sebagainya. Itu. Itulah kenapa pertama kali yang Allah sampaikan Ar-Rahman. Karena Allah ingin memperkenalkan kepada kita bahwasannya kitabnya itu bukan hanya diperuntukkan untuk kaum muslimin, tapi juga diperuntukkan untuk semua manusia. Karena itulah kenapa disebut dengan Ar-Rahman. Nah itu ya. Nah, wallahu alam bisawab. Baik, mari kita tutup majelis kita ini dengan berdoa. Kita doakan kepada para orang tua kita yang telah mendahului kita, untuk kita yang pada saat ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam umur kita. Allah berikan kita semuanya husnul khatimah. Allah jadikan anak kita anak-anak yang soleh solehah, berbakti kepada orang tuanya. Dan untuk para mu'alif gitu ya, yang memberikan ilmunya untuk kita semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang berlimpah kepada mereka. Allah berikan rahmatnya kepada mereka. Dan untuk guru-guru kita semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hal yang serupa. Al-hadziniyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Ya Rabb.
Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Insyaallah nanti di minggu depan kita akan mulai masuk ke dalam surat awal juz dari 30, yaitu surat An-Naba. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah dan istiqomah.